Sementara kita sebagai orang tua mungkin dikatakan terlambat. Karena baru sadarnya, baru dapat hidayahnya sudah belakangan. Sementara anak kita alhamdulillah dari awal sudah mendapatkan bimbingan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hikmah puasa. Tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, kita sadari betul bahwa ketika Allah Ta'ala mewajibkan sebuah ibadah, syariat, tidaklah Allah inginkan darinya kesusahan hamba-hambanya. Karena pada dasarnya ajaran Islam tidak membuat susah. Ajaran Islam, syariat-syariat yang ada di dalamnya tidak membuat susah. Termasuk di antaranya ibadah puasa. Termasuk di antaranya adalah ibadah puasa. Ajaran Islam itu mengandung rahmat, petunjuk, hidayah. Yang mana apabila seorang hamba menjalankan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Taha ayat 1 sampai 4. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala menerangkan bahwa ketika Al-Quran diturunkan beserta syariat-syariat yang ada di dalamnya, tidaklah Allah Ta'ala inginkan darinya kesusahan hamba-hambanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengira bahwa turunnya Al-Quran yang terdapat hukum-hukum di dalamnya, tujuannya adalah untuk menyulitkan manusia. Manusia terbebani dan semisalnya. Untuk itu mereka mengatakan ma unzila hadzal Qur'anu ala Muhammad illa liyashqa. Kata mereka Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad melainkan hanya membuat susah. Semua serba tidak boleh, dilarang. Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Qur'an tidak untuk membuat susah. Dan Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan la wallahi ma ja'alahu syaqa
walakin ja'alahu rahmah wa nuran wa dalilan ilal jannah. Demi Allah tidak. Al-Quran tidaklah diturunkan untuk menyusahkan manusia. Akan tapi Al-Quran adalah rahmat dan cahaya serta petunjuk menuju surga. Jadi ketika kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, menjalankan syariat Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu menjadi rahmat dan cahaya bagi kita dan menjadi petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Al-Quran itu mendatangkan kebaikan yang begitu banyak. Al-Quran mendatangkan kebaikan yang begitu banyak, yang pastinya tidak akan menyengsarakan manusia. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Falaisa al-amru kama za'amahu al-mubtilun, bal man atahu Allahul ilm faqad arada bihi khairan katsira." Tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang musyrik. Bahkan siapa yang Allah Ta'ala beri ilmu, ia berarti atau itu berarti diinginkan kepadanya kebaikan yang begitu banyak. Al-Quran berisikan ilmu-ilmu. Ada hukum-hukum. Yang mana seseorang diberikan ilmu tersebut, berarti Allah Ta'ala menginginkan kebaikan darinya. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan diberi pemahaman dalam agama. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang faham betul dengan Al-Quran, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, maka ini adalah salah satu bentuk Allah Ta'ala menginginkan kebaikan darinya. Dan Al-Quran juga berisi peringatan agar kita semakin takut kepada Allah Ta'ala untuk berbuat maksiat, untuk melanggar aturan. Sebagaimana disebutkan tadi, illa tadhkiratan liman yakhsha. Turunnya Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menurut kitabnya, mengutus Rasulnya sebagai rahmat, tanda kasih sayang kepada hamba, ya, agar hamba-hamba betul-betul bisa membedakan mana hak dan yang batil, mana halal dan mana yang haram, mana perintah dan mana larangan. Qatadah mengatakan, illa tadhkiratan liman yakhsha, qal innallaha anzala kitabahu wa ba'atha rusulahu rahmah rahima biha al-ibad waliyatadhakkara dzakir wa yantafi' rajulun bima sami'a min kitabillah wa huwa dzikrun anzalallahu fihi halalahu wa haramah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitabnya dan mengutus Rasulnya sebagai rahmat. Allah Ta'ala merahmati dengannya hamba-hambanya, agar hamba-hambanya mengingat, ya, mendapatkan peringatan dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan dari kitab Allah. Dan itu adalah peringatan yang Allah Ta'ala turunkan di dalamnya kehalalan dan keharaman. Ya, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang intinya bahwa yang dijelaskan oleh ulama dalam hal ini bahwa Al-Quran dan ajaran-ajaran di dalamnya tidaklah menyusahkan. Ya. Al-Quran dan ajaran-ajaran di dalamnya tidaklah menyusahkan. Bahkan ini adalah ajaran yang mudah. Adalah ajaran yang mudah, yang mana Nabi mengatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Untuk itulah kita diharamkan untuk berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Meskipun kita lihat dan kita anggap ini sebuah bagian dari ibadah. Ritual ibadah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, misalnya. Tapi ada batasan yang dibuat dalam syariat bahwa tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk puasa wisal, puasa sepanjang masa. Para sahabat pun ingin mengikutinya. Ternyata hal itu hanya khususan bagi Nabi. Ya. Jadi syariat ini turun itu disesuaikan dengan batas dan kadar kemampuan hamba. Contoh dalam ibadah salat yang dulunya 50 kali dalam sehari, kemudian dikurangi sampai 5 kali sehari. Jadi memang sesudah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita sebagai hamba. Untuk itulah, ya, ketika diturunkan atau diwajibkan sebuah ibadah, itu bukan tujuan memberatkan dan menyusahkan.
Dan ternyata faidahnya pun kembali kepada kita. Hikmah di balik ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan itu kembali kepada kita. Dan kita tahu ketika manusia tanpa aturan, maka mereka bisa menjadi lebih buruk lagi daripada binatang sekalipun. Maka dengan aturan, itulah yang bisa membedakan antara mana manusia dan mana selain manusia, yaitu binatang. Membedakan mana manusia dan mana binatang. Dengan adanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan Allah Ta'ala tidaklah memberatkan. Seperti kalau kita lihat bagaimana sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Di situ ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Yang mana semuanya tahapan-tahapan ini bertujuan untuk membiasakan hamba-hamba Allah Ta'ala agar tidak merasa berat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal, bahwa ketika Rasul SAW tiba di Madinah, puasa pertama kali yang beliau kerjakan adalah 3 hari setiap bulannya. Kemudian setelah itu beliau puasa Ashura. Baru setelah itu Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hingga ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Oh, tahapan yang pertama dalam puasa Ramadan adalah kebebasan. Yang mau puasa monggo, yang tidak puasa silakan tapi bayar fidyah. Ini tahapan pertama. Diwajibkan puasa tapi pilihan. Mau menjalankan puasa silakan, jika tidak ya bayar fidyah, diperbolehkan. Kemudian turun ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di sebuah tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi tahapan yang kedua, periode yang kedua adalah diwajibkan puasa bagi mukim, sehat, diberikan memiliki kemudahan untuk berpuasa, ya muslim, akil dan semisalnya. Dikecualikan darinya orang-orang yang tidak mampu, ya, atau orang-orang yang memiliki uzur-uzur tertentu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, orang sakit, musafir, atau yang sudah berusia lanjut, ya. Tapi pada dasarnya wajib seluruhnya berpuasa. Wajib seluruhnya berpuasa. Tidak ada lagi pilihan. Yang mau bayar fidyah harus ada syarat yang terpenuhi dalam dirinya. Misalkan tadi sudah tidak mampu berpuasa, usia lanjut, sakit-sakit keras, maka dia baru bayar fidyah. Hanya saja pada tahapan yang kedua ini, puasanya itu adalah memang dari pagi sampai terbit tenggelam, matahari tenggelam. Hanya saja tidak boleh tidur. Karena ketika dia sudah tidur, maka itu sudah awal waktu puasanya. Ya. Maka ketika sudah waktu berbuka, kaum muslimin makan, minum, menggauli istri selama mereka belum tidur. Jadi kalau sudah tidur, maka mereka pada saat itu terhitung sebagai orang yang puasa. Ketika bangun nggak sempat lagi, nggak bisa lagi makan sahur. Jadi makannya itu adalah sebelum tidur. Ketika sudah tidur, tidak boleh makan sahur dan yang semisalnya. Dan ini terjadi kepada salah seorang sahabat bernama Sirmah. Di siang hari hingga petang dia kerja, kemudian dia mendatangi keluarganya, sholat isya, belum sempat makan dan minum, tertidur. Bangun-bangun langsung lanjut puasa. Dan pada saat itu dia berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi mengatakan, Mali araka qad jahadta jahdan syadida. Sepertinya aku melihat engkau dalam keadaan letih yang sangat berat. Ya iya, nggak sempat makan dan minum, puasa 2 hari. Itu. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, inni amiltu ams fajitu hina jitu fa'alqaitu nafsi fanimtu wa asbahtu hina asbahtu sa'ima. Ya wahai Rasulullah, aku kemarin kerja berat. Aku pulang lantas tertidur hingga aku berpuasa pada pagi hari. Ya. Yang pada akhirnya beliau belum makan, belum minum dan yang semisalnya.
Baik. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Dihalalkan bagi engkau pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah ibarat pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu hingga malam datang. Nah, ini tahapan yang terakhir, yang mana wajibnya puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kesimpulannya, kewajiban puasa itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, wajib tapi diberikan pilihan. Mau puasa atau bayar fidyah. Puasa atau bayar fidyah. Kemudian yang kedua, wajib bagi yang mampu puasa. Wajib bagi yang mampu puasa. Kemudian yang ketiga, wajib puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dan disunahkan makan sahur. Ya, agar lebih mengikat dan mendorong hamba agar punya tenaga ketika puasa, dianjurkan. Kita tidak hanya sekedar disuruh mikir, biar kuat gimana ya caranya ya. Oh kayaknya harus makan. Enggak. Dibimbing. Dalam Islam dibimbing. Kalau mau puasa sahur dulu ya. Ya ibarat orang tua bimbing anaknya. Nak nanti biar sehat makan dulu ini. Dibimbing. Kita nggak hanya dibiarkan sana puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Mikir sendiri. Enggak. Kita dibimbing. Disunahkan untuk sahur. Dan sahurnya yang lebih sunnah itu adalah di akhir-akhirkan. Di akhir-akhir dibimbing, betul-betul dibimbing. Ketika sudah tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, disunahkan apa? Menyegerakan. Lagi. Lihat bagaimana Islam itu betul-betul syamil, sempurna syariatnya. Nah, dari sejarah pensyariatan ibadah puasa, kita ketahui bahwa Islam itu mudah. Dan puasa itu mudah. Dan ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita pun dengan adanya motivasi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian pun berpuasa. Oh ternyata ada pendahulu-pendahulu kita yang bisa dan mampu berpuasa. Seharusnya kita juga bisa. Sesama manusia juga bisa. Gitu. Orang hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita akan menyebutkan beberapa hikmah di balik ibadah puasa. Beberapa hikmah di balik ibadah puasa. Dan di sini kita akan semakin sadar bahwa ternyata di balik syariat, di balik ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan dan syariatkan, kebaikannya itu kembali kepada kita. Dan Allah Ta'ala tidak sama sekali butuh kepada sujud kita, puasa kita, sholat kita. Enggak. Allah enggak butuh dengan itu semua. Seluruh manusia tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Sama sekali tidak menambah singgasana Allah. Sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, ketika seluruh manusia dari era pertama sampai terakhir nanti semuanya di atas kebatilan, kesesatan, tak satu pun yang sujud dan tunduk kepada Allah, dan itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Kitalah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah kita tidak boleh nanya, kenapa ini disyariatkan? Kenapa ini diperintahkan? Enggak. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Tentang apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kitalah yang akan ditanya kelak pada hari kiamat. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Berikut beberapa hikmah di balik ibadah puasa. Yang pertama tentunya adalah menggapai derajat taqwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini tujuan utama
Di balik disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Yang mana takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan berdasarkan petunjuk dari Allah. Berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Mengharapkan pahala darinya dan takut akan siksanya. Ya. Sebagaimana ketika seseorang meninggalkan makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa, semuanya untuk Allah. Takut kepada Allah dan mengharapkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takwa. Ya. Dia mengharapkan kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah takwa dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dari ayat di atas ada faidah tarbawiyah yang bisa kita dapatkan. Pelajaran bagi para pendakwah, penasihat, orang tua dalam memberikan bimbingan. Faidah yang pertama adalah gunakan metode motivasi diri dan perbaikan hati. Ya. Agar kita bisa mendorong orang lain untuk lebih baik. Seperti yang terdapat dalam ayat tadi dia. Motivasi untuk meraih ketakwaan. Motivasi untuk meraih ketakwaan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, nasihat, ada motivasi, ada tujuan yang ingin dicapai dari apa yang kita perintahkan. Nah, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, agar seperti ini. Ya, disampaikan kepada mereka kalau taat beribadah itu nanti masuk surga. Jadi ada tujuan yang ingin mereka gapai. Berikan gambaran mereka tentang surga, tentang kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan. Agar ada tujuan. Ya. Dan syariat-syariat yang ada, ini bukanlah untuk memberatkan. Itu disampaikan. Agar mereka termotivasi. Agar mereka termotivasi. Kemudian juga metode menyemangati untuk berlomba-lomba dengan umat-umat sebelumnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian pun diwajibkan atas mereka puasa. Jadi ada metode yang kedua adalah ajak anak kita atau siapa anak didik kita untuk ada rasa semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama kita gunakan motivasi, ada tujuan, tujuannya baik. Kemudian gunakan yang lainnya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalkan siapa lawan lombanya? Ya kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua. Entah itu dalam menghafal Al-Quran. Entah itu dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Contoh dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana anak kita juga punya motivasi yang kuat untuk bisa membaca yang dengan baik. Menghafal dengan baik. Sementara kita sebagai orang tua mungkin dikatakan terlambat. Karena baru sadarnya, baru dapat hidayahnya sudah belakangan. Sementara anak kita alhamdulillah dari awal sudah mendapatkan bimbingan yang tepat. Tapi kita arah dan didik mereka untuk cinta dengan Al-Quran, termotivasi, sebutkan keutamaannya. Kemudian ajak mereka untuk berlomba-lomba dengan kita. Nah ayo kita setiap hari 1 ayat misalkan. 2 ayat misalkan. Setengah halaman misalkan. Nanti Abi juga ngafal, juga. Atau setelah proses membaca. Jadi pertama kita baca dulu, nanti setiap hari sekian halaman kita baca. Jadi ajak dia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di satu sisi sudah termotivasi dengan adanya keutamaan yang begitu besar, kemudian sisi lain dia ada dorongan untuk berlomba-lomba. Biarkan anak-anak, habis sudah berapa halaman bacaannya? Habis sudah sekian, alhamdulillah. Anak sudah lebih banyak, alhamdulillah, senang. Ya. Nanti kemudian sudah bacaannya bagus, ajak lagi lomba-lomba untuk menghafal. Ya, ajak untuk menghafal. Sudah berapa hafalannya? Sudah. Ketika abinya kalah baru kita beralasan faktor usia. Nah maklumlah abi sudah tua. Kamu yang semangat ya. Tapi paling tidak dia sudah ada termotivasi. Ayo. Apalagi nanti ada kakak, ada adik segala macam. Mereka ajak mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini diantara metode dakwah yang kita bisa ambil dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 2 metode. Yang pertama motivasi dengan tujuan utama. Tujuan daripada puasa adalah agar bertakwa. Kemudian yang kedua disebutkan tadi bahwa
diwajibkan juga atas umat-umat sebelumnya. Jadi ayo berlomba-lomba, yang sebelumnya pun bisa, masa Anda nggak bisa gitu. Jadi ada nilai munafasah dan musabaqah fil khairat. Baik. Kemudian hikmah yang kedua adalah hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang mana tunjukkan dalam hadits qudsi Allah mengatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Hamba yang puasa ini meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Itu kan kesenangan dunia, makan syahwat, kesenangan dunia. Kemudian ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik ini? Puasa itu bisa menyebabkan dan memaksa hamba meninggalkan hal-hal yang pada saatnya diperbolehkan untuknya. Hikmahnya yang pertama adalah dia akan menjadi hamba yang bisa mengendalikan jiwa. Ya. Rasa kenyang ketika makan, minum, kepuasan, hubungan suami istri. Dia yang pada akhirnya bisa mengontrol jiwanya. Agar dia bisa mengetahui mana halal dan mana batasan-batasan. Ini boleh bagi saya, baru boleh saya makan, baru boleh saya minum. Dan yang semisalnya. Jadi dia memiliki kepribadian yang lebih baik, yang bisa menahan dan mengendalikan jiwa, nafsu. Itu dibalik ibadah puasa, yang mana ketika dia puasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah ketika dia puasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan makan dan minum misalnya, itu apa? Mendidik dia agar hatinya lebih sibuk untuk memikirkan hal-hal yang baik dan sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba, ketika kita puasa, kita tahu makan minum kan nggak boleh tuh. Pikiran kita tidak kepada makan dan minum, tapi lebih kepada kegiatan-kegiatan lain, misalnya baca Quran lah apa. Untuk itu kenapa ketika puasa nggak terlalu lapar, ya nggak? Berbeda dengan ketika nggak puasa, lupa makan. Coba bandingkan, rasa laparnya lebih berat yang mana? Aduh, kada ingat sarapan tadi ulun nah. Dan ini sudah masuk jam 12 siang. Lihat makan siang ya, lahap banget. Itu nggak puasa, karena dia terpikir pusatnya kepada makan minum atau yang lain-lain. Tapi ketika puasa, dia palingkan semuanya kepada ibadah, membaca Al-Quran, atau puasa itu sendiri, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika sudah masuk waktu berbuka, bahkan ada sebagian orang yang karena memang lebih sibuk dengan ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukanya pun biasa saja. Ya, biasa saja. Ada air putih atau minuman manis, kemudian kurma, makan secukupnya, ternyata kenyang. Bahkan ada sebagian baru takjil saja sudah kenyang, makannya nanti habis tarawih. Ada sebagian demikian. Jadi dia tidak hanya fokus kepada makan, tapi ingat kepada Allah Ta'ala. Nah ini hikmah yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita sudah bisa merasakannya. Tapi kalau seandainya puasanya masih terfokus kepada makan dan minum, sehingga ketika dia berbuka, semua dibeli, semua dimakan, semua dihabiskan, maka ini belum merasakan lezatnya ibadah puasa. Kan kita ngerasakan tuh. Tapi kalau lagi nggak puasa, nggak makan, nggak minum. Sarapan enggak. Siang kelewatan juga karena terlalu sibuk kerja. Itu rasanya lapar banget. Tapi berbeda dengan puasa. Ya, jam 3 sore biasa saja, alhamdulillah. Kenapa? Karena fokus kita kepada hal-hal yang lain. Menyibukkan diri dengan ibadah dibandingkan kesenangan-kesenangan dunia. Baik. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah di balik kita meninggalkan makan dan minum juga, ya, kita lebih bisa menahan diri dari kesenangan duniawi dan mencukupkan diri dengan kesenangan ukhrawi. Di balik menahan makan dan minum itu ada hikmah. Kita lebih bisa menahan diri dari berbagai macam kesenangan duniawi. Ya, tapi lebih puas dan lebih merasa nikmat dengan kesenangan ukhrawi. Di balik rasa lapar dan haus ketika puasa ada kesenangan yang tidak dirasakan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang hikmah yang lain di balik menahan makan dan minum, bahwa dengan itu dia akan mempersempit jalan darah dan syaitan berada pada jalan darah manusia. Dan ketika jalan darahnya dipersempit, maka gerak-gerik syaitan dalam membisikkan manusia pun semakin sempit. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam.
sungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalir darahnya. Tempat mengalirnya darah. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita ambil di balik meninggalkan makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa ketika berpuasa. Ya. Lebih bisa mengendalikan jiwa, kemudian lebih bisa atau bisa memalingkan diri untuk ibadah dibandingkan kesenangan dunia dan mempersempit jalannya syaitan, yang mana syaitan itu mengalir ya dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Kemudian yang berikutnya dengan puasa, hikmahnya adalah kita mulai beranjak menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Di bulan Ramadan, ya, tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat. Agar puasanya tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan diri dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Jadi dia hanya menggugurkan kewajiban tapi nggak dapat apa-apa. Nah, di sini ada faedah atau hikmah yang tersirat bahwa seorang hamba dididik dan dilatih agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagaimana sholat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat saja. Atau kewajiban zakat saja. Tapi ada nilai-nilai lain yang harus didapatkan. Agar bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Sholat saja kan yang mana kita sholat sama-sama berjamaah di tempat yang sama, pahalanya beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita dididik agar untuk menjadi lebih baik lagi dalam sholat, lebih baik lagi dalam puasa. Ya, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan, lebih baik daripada itu. Meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala meskipun tidak membatalkan puasanya. Ya, meninggalkan dari perkataan rofath, perkataan-perkataan yang menjurus kepada jima', meninggalkan perkataan laghu, perkataan yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Ya. Nah, ini para hadirin sekalian. Jadi di puasa, di bulan puasa, kita dididik dan dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tidak hanya cukup dengan kewajiban saya gugur. Tapi ada sesuatu yang lebih, yang ingin dia kejar, yang ingin dia dapatkan. Yaitu mendapatkan pahala yang sempurna, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan puasa yang dia termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang masuk ke dalam surga. Para hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya adalah dengan puasa Allah Ta'ala menanamkan dalam diri kita rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin atau yang semisalnya, dan kita pun bisa merasakan penderitaan mereka. Makanya terkadang seorang guru misalnya, seorang guru, dia akan lebih hikmah, lebih profesional dalam mengajar ketika di masa-masa sekolah, dia pun mengalami kesulitan yang sama dengan murid-muridnya. Ya, sulit belajar matematika misalkan, sulit ini dan sulit ini. Dulu mungkin dia sempat nakal karena bimbingan arahan dari gurunya, dia berubah, kemudian bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, ketika dia menjadi seorang guru, ketika mengajarkan, dia lebih hikmah. Dia lebih hikmah, karena dia pun pernah merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid. Apa yang dirasakan oleh murid. Tapi mungkin berbeda dengan orang yang tidak merasakan, tidak melewati proses-proses tersebut. Dia harus bisa belajar. Bagaimana menghadapi murid-murid seperti ini, lebih belajar. Tapi berbeda dengan dia pun dulunya merasakan sulit menghafal Al-Quran. Itu kami dapati di pesantren. Ada beberapa santri yang mau keluar pesantren karena nggak kuat menghafal. Sekarang masuk program 30 juz. Ya. Ada sebagian seperti itu. Nantinya ketika dia menjadi guru, menjadi seorang ustadz, dan dia dapati santri-santri yang serupa dengannya dulu,
maka dia akan lebih bisa, nih gini caranya. Dia akan lebih betul-betul merasakan apa yang mereka. Maka sama halnya dengan puasa. Puasa mengajarkan kita agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak tahu bisa makan atau tidak. Orang yang puasa tuh masih ada kesempatan nanti maghrib makan. Bahkan semua sudah siap siaga, sudah tersedia beberapa waktu sebelum berbuka. Ya, dari siang itu sudah belanja macam-macam bahan-bahan atau beli kue segala macam. Oh nanti bisa makan. Orang miskin belum tahu besok makan apa. Nggak ada pertanyaan besok makan apa, karena memang nggak tahu besok bisa makan apa tidak. Itu mungkin pertanyaannya. Untuk mereka orang fakir itu pertanyaannya bukan besok mau makan apa ya, tapi besok bisa makan atau tidak. Gitu. Maka dengan kita berpuasa kita semakin merasakan, sehingga ini menjadikan hamba itu mudah ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada yang lainnya. Ya, membukakan orang puasa. Ketika ada yang membutuhkan bantuan kita bantu dan yang semisalnya. Ini hikmah yang besar di balik disyariatkan ibadah puasa. Yang mana menyeluruh kepada seluruh kaum muslimin. Ya, apalagi nanti di akhir ada zakat fitrah. Agar seluruh kaum muslimin sama-sama bisa merasakan kebahagiaan di Idul Fitr. Yang mana di sana akan ada ditemukan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah-hikmah yang lain yang tujuannya untuk dunia, kalau datang Ramadan banyak diskonnya, datang Ramadan penghasilan lebih besar, banyak menguntungkan. Nah, ini. Ya, ini samping. Tapi kalau dijadikan utama, maka yang dijadikan hal yang utama, maka faedah-faedah atau hikmah-hikmah yang bisa meningkatkan derajatnya kelak pada hari kiamat pun hilang. Orang-orang yang dibalik puasanya hanya tujuannya untuk dunia, kalau masuk Ramadan itu dagangan semakin laku. Kalau masuk Ramadan, puasa semakin sehat. Sebagaimana dalam sebuah hadis lemah disebutkan, sumu tasihhu, puasa nanti sehat. Itu hadis lemah. Ya. Tapi kalaupun memang didapatkan kesehatan sebagaimana yang disebutkan oleh kedokteran, itu samping. Itu bonus lah. Tapi tujuan utama kita dalam berpuasa, dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala adalah tujuan-tujuan di atas. Dan yang paling tinggi adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan-tujuan duniawi yang pedagang, pengusaha, maka itu sampingan. Jangan sampai hal itu justru memalingkannya dari tujuan utama. Lebih sibuk dengan hal tersebut dibandingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai masuk dalam firman Allah dalam surah 20, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami akan tambah keuntungannya. Akan ditambah keuntungannya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya. Dapat kekayaan. Memang kalau bulan Ramadan keuntungan jauh lebih besar. Ya. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ini para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa, yang mudah-mudahan dengan hikmah, mengetahui hikmah di atas, ya kita semakin termotivasi untuk menjalankan atau menjalani ibadah puasa ini dengan baik, dan mudah-mudahan segala langkah-langkah kita diberikan keberkahan, kemudahan dan taufiknya, dan kita termasuk di antara hamba yang masuk surga karenanya, Allahumma amin. Demikian kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.